Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anida Ratunisa dan rekan saya Alika Fitonia. Kami dari Universitas Sriwijaya, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, jurusan Pendidikan Fisika. Di sini kami akan menjelaskan materi tentang gaya Lorentz. Semoga bermanfaat ya teman-teman. Gaya Lorentz. Gaya Lorentz pada penghantar berarus yaitu bunyinya buka telapak tangan kanan dengan 4 jari selain jari jempol dirapatkan. Arahkan keempat jari yang dirapatkan sesuai dengan arah induksi magnetik B dan arahkan jempol hingga sesuai dengan arah kuat arus listrik I. Maka arah gaya Lorentz F yang dialami oleh konduktor akan sesuai dengan arah dorongan telapak tangan. Dirumuskan sebagai berikut dengan keterangan B sama dengan induksi magnet homogen, I sama dengan kuat arus listrik, L sama dengan panjang kawat, theta sama dengan sudut antara kawat dengan B. Gaya Lorentz antara dua konduktor lurus panjang dan sejajar. Nah, di situ sudah ada gambar dan juga telah dijelaskan rumusnya ya. Dengan keterangan alpha yaitu jarak antara kedua penghantar, M, FL sama dengan gaya Lorentz dalam Newton, I1 dan I2 yaitu arus pada masing-masing kawat dalam ampere, mu 0 yaitu permeabilitas udara dengan jumlah 4 kali 10 pangkat min 7 WB per A dikali M. Kemudian, momen koppel pada simpal atau loop penghantar berarus dalam medan magnetik. Nah, akibat gaya Lorentz, maka penghantar berarus yang diletakkan dalam medan magnet itu mengalami momen koppel. Nah, rumusnya sudah ada di sana dan juga telah terdapat gambar pada PPT itu ya. 4 gaya Lorentz pada partikel bermuatan listrik, di situ sudah ada gambarnya ya. Dan juga rumusnya dengan keterangan Q sama dengan muatan listrik, C, V sama dengan kecepatan partikel M per S. Oke, selanjutnya bila theta itu 90%. Nah, maka F sama dengan Q VB. Nah, karena F selalu tegak lurus terhadap V, maka lintasan partikel bermuatan merupakan lingkaran dengan jari-jari R besar. Nah, bisa dirumuskan dengan rumus seperti berikut. Oke, selanjutnya yaitu aplikasi gaya Lorentz. Nah, yang pertama itu ada galvanometer. Galvanometer itu digunakan untuk mengukur arus listrik yang kecil. Nah, prinsip kerjanya itu yaitu berputarnya kumparan karena munculnya dua gaya Lorentz sama besar tetapi berlawanan arah yang bekerja pada dua sisi kumparan yang saling berhadapan. Kawat tembaga dililitkan pada inti besi lunak berbentuk silinder membentuk suatu kumparan dan diletakkan di antara kutub-kutub sebuah magnet permanen. Nah, arus listrik ini memasuki dan meninggalkan kumparan melalui pegas spiral yang terpasang di atas dan di bawah kumparan. Nah, putaran kumparan ini ditahan oleh kedua pegas spiral sehingga kumparan hanya akan berputar dengan sudut tertentu. Putaran dari kumparan itu diteruskan oleh sebuah jarum untuk menunjuk pada skala tertentu. Nah, di situ sudah ada gambarnya ya teman-teman. Bisa dilihat. Kemudian ada motor listrik. Nah, motor listrik ini adalah alat untuk mengubah energi listrik menjadi energi kinetik. Nah, dasar kerja motor listrik ini hampir sama dengan dasar kerja sebuah galvanometer. Kemudian pengeras suara. Nah, komponen dasar pengeras suara terdiri dari 3 bagian yaitu sebuah kerucut kertas yang bersambungan dengan sebuah kumparan suara yaitu silinder yang dikitari oleh kawat tembaga dan sebuah magnet permanen berbentuk silinder. Nah, atau kutub utara di tengah dan dikelilingi oleh kutub selatan. Nah, di situ juga telah terdapat gambar pengeras suara ya. Dan yang terakhir itu ada siklotron. Nah, siklotron adalah alat untuk mempercepat partikel yaitu proton, deuteron, dan lain-lain. Setelah itu terdiri dari 2 ruang semi silinder yang ditempatkan dalam medan magnet.
Nah, setelah itu di antara kedua semi silinder diberi potensial listrik bolak-balik yaitu 10⁴ volt, dan ion dalam semi silinder akan mengalami gaya magnet yang menyebabkan bergerak dalam setengah lingkaran, lalu dipercepat oleh medan listrik E, masuk lagi ke dalam medan magnet B dan bergerak melingkar dengan jari-jari lebih besar. Baiklah, di sini kami memiliki contoh soal, yaitu sebuah proton bergerak dalam lintasan lingkaran dengan jari-jari 14 cm. Dalam sebuah medan magnetik 0,5 Tesla yang tegak lurus dengan kecepatan proton, tentukan laju linier proton. Nah, di situ sudah ada penyelesaiannya teman-teman ya. Oke, itulah materi pada kali ini. Mohon maaf bila banyak kekurangan dan kesalahan. Nah, terima kasih telah menonton ya teman-teman. Semoga bermanfaat. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.